Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali di channel YouTube-nya Ahmad Firdaus. Alhamdulillah sudah lama tidak berbagi. Semoga ini bisa istiqomah dan juga terus bisa menginspirasi semua sahabat-sahabat dimanapun berada. Hari ini hari Jumat, identik dengan berkah Jumat, identik dengan berbagi, identik dengan sedekah, identik dengan Al-Kahfi, identik dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka hari ini saya akan menyampaikan sebuah kebaikan, yaitu temanya nikmatnya sedekah jodoh. Masya Allah ya. Atau bahkan bahasa ekstrimnya, sedekahkan jodohmu. Ya, sedekahkan jodohmu, luar biasa. Karena hari-hari ini kita masih banyak menemukan orang yang merasa sedekah itu hanya sekedar uang, sedekah itu hanya sedekah nasi, sembako, dan bentuknya barang. Ya, kita banyak mengenal itu semuanya. Tapi hari ini saya akan menyampaikan sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu sedekahkan jodohmu atau nikmatnya sedekah jodoh. Ya, ini terinspirasi dari sebuah ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan yang sempurna sampai betul-betul kita memberikan sesuatu yang paling kita cintai. Allahu Akbar. Apa yang paling kita cintai? Jodoh kita, misalkan. Ya. Sedekah jodoh ini bukan untuk atau diperuntukkan bukan yang sudah menikah, ya, walaupun memang hakikatnya kalau dalam bahasa rumah hati itu berjodoh, menikah belum tentu berjodoh, ya. Orang yang sudah menikah kita nggak tahu jodohnya sampai kapan, dan itu tetap hanya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana buat mereka yang belum menikah? Nah, ini cocoknya, yaitu sedekahkan jodohmu atau nikmatnya sedekah jodoh, ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini masih mengharapkan jodohnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang hari masih sendiri, coba berpikir out of the box, keluar dari kerangka berpikir biasa, yaitu dengan bersandarkan ke ayat tadi, lan tanalul birra. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai betul-betul kita memberikan apa yang paling kita cintai. Apa yang kita cintai? Mobil, berikan mobilnya. Apa kita cintai? Harta, berikan hartanya. Apa yang paling kita cintai, itu yang kita berikan. Nah, khusus jodoh adalah buat mereka yang belum menikah pastinya. Maksudnya seperti apa sih sedekah jodoh, Ustaz? Sedekah jodoh itu maksudnya adalah kita berpikir di saat kita sendiri. Jangan berpikir hanya bagaimana jodoh saya, bagaimana jodoh saya, bagaimana jodoh saya. Ustadz, gimana mau sedekah jodoh, orang saya aja belum berjodoh. Nah, ini yang penting, ya. Ustadz, gimana saya mau sedekah jodoh, saya aja susah nyari jodoh. Itu yang penting, ya. Itu yang penting, poinnya di situ. Bahwasannya di saat kita bersedekah dalam posisi kaya itu biasa, tetapi di saat kita bersedekah dalam kondisi yang susah itu juga luar biasa. Atau sebaliknya, di saat kita susah kita sedekah juga biasa-biasa saja. Atau yang berpikir di saat kita kaya susah untuk bersedekah. Nah, makanya semua tergantung perspektif bagaimana cara melihatnya. Kembali ke jodoh, kembali ke sedekah jodoh tadi. Berarti, Ustadz, saya belum ada jodoh. Bagaimana saya bisa sedekah jodoh? Yaitu dengan menjodohkan sahabat kita, menjodohkan keluarga kita, gitu. Jadi di saat, mohon maaf, misalkan lagi seorang seorang ikhwan itu berpikir bagaimana saya dapat akhwat yang soleha, bagaimana saya dapat akhwat yang cantik, akhwat yang betul-betul bisa menjadi bidadari dunia akhirat. Lalu di saat kita bertemu dengan akhwat yang kita maksud tadi, terus kita berpikir bahwasanya saya punya sahabat belum menikah juga, dia orangnya baik, kayaknya cocok deh sama akhwat ini. Jadi melepaskan ego kita. Luar biasa. Harusnya kita mampu memiliki akhwat itu, harusnya kita mampu memiliki wanita itu, tapi justru kita memikirkan sahabat kita. Ustadz, lalu siapa yang mikirin saya? Sama halnya dengan doa.
Di saat kita banyak mendoakan orang lain, wa anta bimisli, kita akan dapat hal yang sama. Di saat kita sering mendoakan orang lain, maka kita akan didoakan malaikat. Sama di saat kita sibuk mencarikan jodoh orang lain, atau di saat kita mampu meraih jodoh kita, tapi justru kita berpikir untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, saudara kita yang belum bertemu jodohnya. Lalu bagaimana dengan jodoh saya? Maka malaikat yang akan memilihkan jodoh untuk kita. Allahu Akbar. Bukan ustadz lagi, bukan sahabat lagi, tapi malaikat yang akan memberikan jodoh untuk kita, atau malaikat yang akan mencarikan jodoh untuk kita. Allah, luar biasa. Ya. Ya, akhwat juga begitu. Si akhwat ini, mohon maaf, si ikhwan ini sudah bertekuk lutut. Oh, bahasanya begitu ya. Sudah memohon-mohon untuk bisa menikahinya, mengkhidbahnya, tapi dia berpikir ada saudara saya yang lebih baik atau lebih pantas mendapatkan dia. Akhirnya dia sedekahkan. Harusnya ikhwan itu dia mampu meraihnya, tapi diberikan untuk keluarganya, saudara, sahabatnya. Luar biasa. Ya, kalau hari ini bahasa pelakor itu sedang trending topik, tapi ibarat kata justru kita mensedekahkan jodoh kita, bukan menjadi pelakornya, bukan menjadi perusak hubungan, tapi kita mensedekahkan. Luar biasa ya. Jadi kajian ini terinspirasi dari ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita belum mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai betul-betul kita memberikan, mensedekahkan sesuatu yang betul-betul paling kita cintai. Jazakallah khair, semoga bermanfaat. Next ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik di channel ini. Jangan lupa sedekah subscribe-nya, sedekah kebaikan jarinya. Semoga ini bermanfaat, di-share juga, dan juga menjadi kebaikan jariah. Ibnu Qudamah menyampaikan, orang yang paling bahagia adalah di saat nafasnya berhenti, pahalanya terus mengalir. Semoga ini menginspirasi teman-teman. Orang lain juga terinspirasi kebaikan ini, juga teman-teman dapat kebaikan yang sama insya Allah. Jazakallah khair. Jangan lupa pantengin terus, di loncengnya dibunyiin, di subscribe, di share, di komen. Ada pertanyaan insya Allah saya jawab. Kalau ada tanya-tanya silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa bergabung di kajian Rumah Hati setiap Jumat malam. Pantengin terus di Instagramnya @rumahhati, hanya satu, Rumah Hati nyambung, Rumah Hati 11. Dipantengin terus juga di Instagram saya @fanta india eko romeo Fierdaus delta alpha ultra zebra 11. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salat Jumat.